Dalam beberapa hari ini kita merayakan rangkaian event yang luar biasa. Jumat kemarin Imlek, ya. Jadi buat saudara yang merayakan, tentunya saya ingin mengucapkan Gongsi Facai. Selamat tahun baru Imlek. Doa saya anugerah, kasih karunia Tuhan, berkat-berkatnya selalu berlimpah dalam hidup saudara. Dan hari ini juga hari Valentine. Jadi saya mengucapkan Happy Valentine buat kita semua. Kiranya kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih agape itu selalu berlimpah dalam hati kita. Amin. Nah, saya langsung aja ajak saudara masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah Blessing for All Seasons. Berkat untuk semua musim. Doa saya dalam hidup saudara yang Anda nikmati adalah berkat untuk semua musim. Bukan hanya di musim tertentu, tapi di semua musim Anda menikmati pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Nah, dalam bagian yang kedua ini, saya mau bagikan kepada kita semua satu jenis berkat yang Tuhan sediakan dan kita bisa alami di dalam pekerjaan dan keuangan kita, yaitu relax and enjoy. Oke, doa saya saudara bisa nikmati ini dalam pekerjaan saudara, relax and enjoy. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya perhatikan banyak orang gak bisa relax dan enjoy dalam pekerjaan dan keuangannya. Sebagian orang bekerja kayak orang dikejar-kejar pencuri. Ya, wah, tergesa-gesa terus, terburu-buru terus, stres, penuh tegangan tinggi, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Kalau sampai tidak tercapai target, wah ini bakal habis, bakal gimana ini, gimana itu. Ada berapa banyak orang yang harus berurusan terus-menerus dengan debt collector. Ya, sebagian punya banyak musuh, selalu was-was terus. Nah, ini pekerjaan dan keuangan yang penuh pressure. Dan yang kayak gini, dampaknya merusak. Dampaknya negatif. Kita akan bisa gampang kelelahan, kehilangan sukacita. Ya, senyum sudah jarang lagi. Disuruh senyum aja kita harus paksa mulut kita untuk bisa kita tarik. Nah, baru bisa senyum lagi. Ya, kalau enggak sebagian orang rasanya susah sekali hari-hari ini untuk bisa tersenyum. Jadi enggak bisa kreatif. Ya, akibatnya muncul juga sakit penyakit yang aneh-aneh. Ini akibat kalau hidup terus-menerus dalam pressure, dalam tekanan yang terus-menerus di dalam hidup kita. Itu sebabnya saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, berkat ini Anda terima, yaitu mulai saat ini bisa relax dan enjoy dalam pekerjaan saudara. Di dalam keuangan saudara, dunia boleh pandemi, resesi boleh mengamuk, krisis boleh terjadi, tapi saudara saya bersama Tuhan bisa relax and enjoy. Oke? Karena kalau kita nggak relax, enjoy dan ngalami semuanya itu tadi, buat apa kita punya banyak harta di dunia, tapi kalau kita nggak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup kita. Kita baca Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Jadi firman Tuhan ngomong gak ada artinya. Sia-sia punya semuanya, kaya dengan jalan mengorbankan kesehatan. Kaya, tapi mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan istri, keluarga dikorban. Kaya, tapi mengorbankan pelayanannya. Kaya dan yang lebih parah lagi mengorbankan keselamatannya. Jadi kekayaan yang seperti itu pahit rasanya. Itu yang saya sebut berkat jadi kutuk. Dan kita nggak mau kekayaan yang seperti itu. Saya yakinkan saudara di dalam Tuhan ada jenis berkat yang lebih baik dari semuanya itu. Oke, berkat yang disertai sukacita sehingga Anda dan saya bisa relax and enjoy dalam hidup kita. Kita baca Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version,
kata susah payah tidak akan menambahinya. Itu ditulisnya, he added no sorrow with it. Artinya tidak ada duka cita yang ditambahkan. Jadi kalau Tuhan memberkati, berkat Tuhan tidak disertai duka cita. Sebaliknya, kalau berkat itu berasal dari Tuhan, dipenuhi sukacita. Mulai hari ini Anda diberkati, berkat yang dari Tuhan, yang dilengkapi disertai sukacita. Amin, haleluya. Nah, tanpa berkat dari Tuhan itu, mungkin orang bisa kaya, tapi kayanya banyak duka citanya. Kaya, tapi musuhnya banyak. Banyak kekhawatirannya. Kaya, tapi urusan hukum gak habis-habis. Bertengkar terus. Hal-hal yang gak perlu semuanya jadi perkara semua. Kaya, tapi keluarganya berantakan, pernikahannya berantakan. Kaya, tapi banyak hal terjadi sehingga akhirnya harus berpulang, harus meninggal sebelum waktunya. Kaya tapi namanya buruk. Kaya tapi akhir hidupnya menyedihkan. Ada jenis kekayaan yang seperti itu. Dan saya ngomong sama saudara apa adanya. Kalau saya ditawarin hari ini juga saya tolak dalam nama Yesus. Kenapa? Karena saya tahu di dalam Tuhan ada satu jenis berkat yang jauh lebih baik dari itu. Bukan kaya disertai duka cita. No. Tapi di dalam Tuhan diberkati dengan penuh sukacita. Satu sisi diberkati, sisi yang lain kawan kita banyak, teman banyak, sahabat banyak. Satu sisi diberkati, kita sukses, tapi keluarga kita bahagia, umur kita panjang. Satu sisi kita berkemenangan, kita maju, tapi namanya baik. Kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Melalui hidup kita, banyak orang yang mendapatkan pertolongan. Nama Tuhan dipermuliakan, dan upah kita besar di surga. Saya mau berkat yang penuh dengan sukacita seperti itu mengalir dalam hidup kita semua. Amin. Siapa yang mau terima berkat yang seperti itu dari Tuhan? Semuanya? Rahasianya adalah miliki rasa cukup. Yang saya mau bagikan sama saudara hari ini, miliki rasa cukup. Kita baca dulu Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang ngomong ini adalah Rasul Paulus. Dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita semua kenal seperti apa pribadi karakter Rasul Paulus. Dia adalah seorang leader yang sangat kuat, seorang yang sangat visioner, imannya besar, daya juangnya besar, fighting spiritnya besar, tipe pekerja keras yang luar biasa, tangguh, uletnya hebat sekali. Tapi ternyata di saat yang sama, dia juga tipe orang yang tahu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau Anda baca di ayat berikutnya, saya bacakan aja ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini orang yang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Setelah dia fight, dia berjuang semuanya itu. Semua hasilnya dia mengucap syukur. Dia punya kerinduan yang besar, tapi baru sejauh ini yang tercapai. Dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi Anda harus ngerti, yang ngomong ini bukan orang yang tipenya pasrah, pasif, gak mau ngelakuin apa-apa, malas, bukan loh ya. Ini tipe pejuang. Jadi di satu sisi dia berjuangnya luar biasa. Di sisi yang lain dia belajar mencukupkan diri
dengan apa yang ada. Itu sebabnya dalam hidup Rasul Paulus, dia berhasil dalam perjuangannya, tapi dia juga bahagia dalam hatinya. Doa saya mulai hari ini, Anda berhasil dalam pekerjaan saudara, Anda berhasil dalam keuangan saudara, tapi hatimu rileks, enjoy, penuh damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Karena itu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Contentment, rasa cukup, itu adalah kunci kita menikmati kebahagiaan dalam hidup kita. Rasa cukup itu akan membuat saudara dan saya bisa menikmati yang namanya relax and enjoy. Ya, itu sebabnya kita mau belajar bagaimana caranya mengembangkan rasa cukup dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, supaya kita majunya kokoh, tapi juga dengan hati yang relax and enjoy. Ada dua saya mau bagikan sama saudara. Nomor satu, yang pertama, jangan memaksakan diri melebihi kemampuan. Semua orang tahu ini, tapi banyak orang gagal di situ. Banyak orang tahu jangan memaksakan diri melebihi kemampuan, tapi banyak orang selalu tergoda memaksakan diri melebihi kekuatan. Kalau kita paksa diri melebihi kekuatan, nggak bisa rileks dong. Namanya juga melebihi kekuatan, jadinya tegang semua dong. Akhirnya nggak bisa happy. Dalam keuangan kita pribadi, berapa banyak orang yang memaksakan pengeluarannya melebihi pemasukannya. Kita akan ngomong, tapi kan saya butuh beli ini, saya butuh itu juga, anak saya butuh ini, butuh itu. Saya mau ngomong sama saudara, nggak ada habisnya. Saya sudah ketemu sama orang-orang yang penghasilannya 1 juta, kurang. Tapi ada yang penghasilan 10 juta, kurang. Ada yang penghasilan 100 juta, lebih kurang lagi saudaraku, semakin kurang maksudnya. Karena kita sampai di tahap tertentu manusia itu nggak ada habisnya. Tapi hebatnya Rasul Paulus, mau berapapun berkat Tuhan dalam dirinya, dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dengan kata lain, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan saudara, kalau belum waktunya Anda naik mobil, ngapain paksa diri beli mobil? Mungkin Anda bisa beli, Anda dapat mobil itu pun, tapi tiap bulan mikirnya, wah bayar bensinnya gimana, servisnya gimana, maintenance-nya gimana, nanti asuransinya gimana, kalau keserempet nanti gimana. Kalau sudah mikirnya kayak gitu terus, jangan-jangan kita belum siap, jangan-jangan belum waktunya. Dan semua yang belum waktunya kita paksa, hanya akan menghabiskan kita. Saya jujur ngomong sama saudara, gaya hidup yang saya jalani sekarang, kalau saya sudah lakukan 10 tahun yang lalu, artinya belum waktunya, kesiapannya jauh dari sekarang. Kalau saya paksa melebihi kekuatan saya, gaya hidup saya, hari ini saya sudah kolaps. Keuangan saya pasti kolaps. Itu sebabnya bukan salah gaya hidupnya, tapi salah waktunya. Karena belum waktunya, karena memaksakan diri melebihi kekuatan. Tapi gaya hidup yang sama saya jalani sekarang, saya relax and enjoy. Saya nggak maksa sama sekali. Jadi di dalam pekerjaan juga sama, saudara para pengusaha, ekspansi itu bagus, hebat, dan saya dorong saudara terus ekspansi, melakukan perkara besar. Tapi ekspansi melampaui kekuatan, hati-hati, bisa jadi bumerang buat kita. Bukannya membawa bisnis saudara tambah maju, tapi akan jadi beban yang berat yang akan menenggelamkan seluruh kapal bisnis saudara. Jadi yang namanya berjalan melampaui kekuatan pasti susah untuk relax dan enjoy. Isinya tegang dan penuh tekanan. Benar apa tidak? Kalaupun maju, majunya dengan posisi yang berat sekali. Jadi maju tapi bebannya berat sekali. Kalau kita maju dengan beban berat, makin lama makin capek, makin lama makin loyo, makin lama makin kering. Bukan itu yang Tuhan mau. Firman Tuhan Anda boleh baca. Yang Tuhan mau, kita berjalan makin lama makin kuat, makin lama makin kokoh, makin lama
makin bersinar. Doa saya mulai tahun ini ada berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup saudara, sehingga perjalanan hidupmu makin lama makin kuat, makin lama makin kokoh, makin lama makin bersinar. Amin. Untuk kita bisa seperti itu, majulah dalam posisi yang kuat, posisinya mantap. Jangan maju maksa dengan berat. Nggak bisa. Buat pengusaha, kalau saudara punya teman yang punya cabang 100, kalau teman saudara punya cabang 100, tidak berarti saudara tahun ini harus buka 10 cabang. Kalau belum waktunya Anda paksa ke situ, habis saudara. Oke, setia saja dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan dalam perkara yang besar. Satu yang Anda punya, Anda urusin aja, nggak usah iri sama orang lain. Kerjain bagian saudara dengan sebaik mungkin, se-excellent mungkin. Begitu ini ready, begitu ini siap, berkat Tuhan tercurah, jangankan 10, bahkan 100 ataupun 1000 Tuhan kasih sama saudara. Tapi majunya, jangan maju yang kayak berat, wah berat-berat, jatuh kita. Salah sedikit, ada badai sedikit, ada kejutan sedikit, kita bisa hancur luluh landak semuanya. Tapi kalau saudara maju dengan posisi yang kuat, apapun terjadi tetap kokoh. Apapun badai yang datang, kita tetap teguh. Karena kita melangkahnya kuat. Mulai hari ini saya berdoa, setiap langkah saudara bukan lagi langkah yang rapuh. Langkah saudara langkah yang kuat, langkah yang kokoh, langkah yang diurapi Tuhan, dan langkah yang mendatangkan kemenangan-kemenangan besar dalam hidup saudara. Katakan amin, kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi di satu sisi miliki visi yang besar, tapi di sisi yang lain belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dengan berkat yang ada, dengan penghasilan yang ada, dengan mobil yang ada, dengan motor yang ada, dengan pekerjaan yang ada. Buat saya teladan yang luar biasa dalam hal ini adalah gembala senior kita, Pak Obaja, Bapak rohani kita, orang tua saya sendiri. Saudara yang kenal dia, sudah akan ngerti dia ini seorang visioner, pekerja keras, sangat giat sekali, dan memang punya iman untuk dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi Anda juga harus ngerti, di sisi lain dari Pak Obaja, dia orang yang tahu untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan berkat yang ada. Dia banyak mengucap syukur. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, Pak Obaja waktu itu masih muda, mobil pertama yang dimiliki oleh Pak Obaja itu mobil angkot. Ya, waktu itu saya sebutnya minicup. Sekarang kita di Jakarta sebutnya angkot. Saya masih ingat warnanya merah. Kayak kita lagi Valentinan ini, ya, Imlek. Dan saya sering mendengar papa saya ngomong berulang kali sama saya, mobil papa ini mobil terbaik sedunia. Saya sebagai anaknya ngomong, enggak Pak, salah. Mobil terbaik itu BMW. Saya masih kecil ngertinya BMW itu mobil terbaik waktu itu. Tapi Pak Obaja selalu ngomong, enggak, mobil papa ini mobil yang terbaik. Sudah tahu enggak kenapa Pak Obaja ngomong mobil itu mobil yang terbaik? Sederhana, karena Pak Obaja percaya semua yang berasal dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan hanya yang baik. Tuhan selalu memberikan hanya yang terbaik. Walaupun itu angkot, pada masa itu, pada fase itu yang terbaik. Dan karena itu dia bisa mengucap syukur. Karena itu dia happy dengan apa yang ada, dia happy. Waktu masih naik motor dia juga happy. Sekarang naik angkot dia juga happy. Dia mengucap syukur dalam hidupnya. Saya berdoa mulai hari ini Anda bisa menyadari pekerjaan saudara yang Tuhan berikan itu, kalau itu berasal dari Tuhan, selalu yang terbaik. Amin. Jadi motor saudara, mobil saudara, tempat di mana Anda tinggal, syukuri. Miliki rasa cukup, punya mimpi besar harus. Saudara mau ganti rumah lebih besar lagi, oke. Tapi jangan nunggu nanti untuk bisa relax dan enjoy. Sekarang bisa mengucap syukur.
ngomong semua yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, dalam hidupku Engkau selalu memberikan yang terbaik. Ya, Pak Obaja ngomong itu bukan tentang mobil saja, tentang keluarga juga. Tentang istrinya, Pak Obaja selalu ngomong, istriku ini istri terbaik, wanita terbaik. Dia ngomong tentang anak-anaknya, anak-anak yang terbaik. Ngomong tentang gereja yang Tuhan percayakan, gereja yang terbaik. Jadi dalam hidupnya selalu semuanya yang terbaik. Karena apa? Berasal dari Tuhan. Jadi ada rasa cukup di hati, ada ucapan syukur sama Tuhan, dan itu berkenan menyenangkan hati Tuhan. Ternyata itu Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat lebih besar. Tadinya engkau bisa mengucap syukur, sekarang diganti sama Tuhan mobil sedan DX. Itu mobil keduanya Pak Obaja. Dan ketika Pak Obaja ganti mobil baru itu, dia ngomong lagi, sekarang mobil ini yang terbaik sedunia. Jadi di dalam segala masa nggak perlu nunggu nanti. Di semua fase selalu yang terbaik. Ini orang-orang yang terima berkat-berkat yang terbaik. Dan kalau Anda bisa mencukupkan diri dengan yang ada, mengucap syukur sama Tuhan, Anda setia perkara kecil, tahun ini perkara yang lebih besar Tuhan curahkan, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi dari Tuhan selalu yang terbaik. Oke, yang kedua sekarang, rahasia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang kedua, jangan berhutang. Tetot. Ketika saya sudah bicara tentang jangan berhutang, saya tahu ini akan menjadi sesuatu yang masalah banyak orang. Ya, masalah banyak orang, saya paham. Saya nggak ngomong hutang itu dosa. Tapi saudara dan saya harus ngerti di dalam perjanjian berkat Tuhan, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita adalah kita bebas hutang. Oke, tidak diperbudak oleh hutang. Saya bacakan dulu ayatnya, Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi, tolong perhatikan, kalimat terakhir boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi ternyata dalam perjanjian berkatnya Tuhan, yang Tuhan mau buat anak-anaknya adalah kita dalam posisi tidak meminta pinjaman. Kenapa kok Tuhan mau seperti itu? Saya bacakan di Amsal 22 ayat 7b. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi ternyata di balik hutang itu ada roh perbudakan. The spirit of slavery. Jadi bagaimana kita akan menerima berkat dari Tuhan kalau kita ada di bawah roh perbudakan? Itu sebabnya saya nanti akan berdoa setelah khotbah ini, supaya segala bentuk roh perbudakan yang membelenggu hidup kita selama ini dihancurkan. Semua belenggu hutang yang menekan keluarga selama ini dihancurkan. Haleluya. Jadi janji Tuhan adalah kamu tidak meminta pinjaman. Ini salah satu bagian dalam perjanjian berkat yang Tuhan ingin kita tangkap. Tidak meminta pinjaman. Jadi buat saudara yang sekarang ini nggak punya hutang, saya ajak saudara ambil komitmen sama Tuhan, Anda tidak akan berhutang. Tapi saudara yang sudah terlanjur berhutang, seperti saya, karena dulu saya juga suka berhutang. Ya, jadi untuk beli rumah saya hutang, KPR kan? Untuk beli mobil saya hutang, KPM, ya. Beli handphone pun kalau bisa dicicil yang panjang, dicicil yang panjang. Pokok semuanya hutang. Sampai sekitar 4 tahun yang lalu, saya mulai belajar tentang rahasia kebenaran firman Tuhan ini.
Dan saya menemukan bahwa di hadapan Tuhan, posisi yang Tuhan mau buat anak-anaknya adalah kamu tidak meminta pinjaman. Begitu saya ngerti posisi yang seperti itu, saya ambil komitmen Tuhan, mulai sekarang saya tidak lagi berhutang. Dan semua hutang-hutang yang masih ada, komitmen saya lunasi. Satu persatu saya lunasi. Sampai sekarang tinggal satu. Sebenarnya sudah saya mau lunasi 1-2 tahun yang lalu. Tapi prosedurnya sangat berbelit-belit saudaraku. Jadi saya sampai malas ngurusnya. Ya sudah, saya selesaiin aja. Tapi komitmen saya tidak lagi berhutang. Jadi saya ajak saudara ambil komitmen yang sama. Tidak meminta pinjaman. Doa saya, semua belenggu hutang dalam hidup saudara dan keluarga saudara saat ini juga dipatahkan. Mulai tahun ini saya nubuatkan ya, Anda terima ini dalam nama Yesus. Tahun ini akan ada orang-orang dan keluarga-keluarga di tempat ini, Anda mengalami kelepasan, kemerdekaan finansial, kelepasan dari belenggu hutang terjadi dalam nama Yesus. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mungkin saudara tanya sama saya, Pak, kalau saya nggak hutang, saya nggak bisa ganti mobil baru. Jawaban saya sama saudara, daripada ganti mobil baru dengan hutang, bersyukurlah mengendarai mobil lama bebas hutang. Amin. Ngapain harus dipaksa kalau belum waktunya, masih berat untuk ganti yang baru? Nikmati aja apa yang ada. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sebagian orang lagi ngomong, Pak, tapi ada orang-orang yang hutangnya besar-besar dan dia semakin ngetop, semakin sukses, semakin kaya. Jawaban saya ya sudah pasti. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau ada 2 orang sama-sama belum bisa punya rumah, yang satu nggak hutang ya tetap belum bisa punya rumah, yang satu hutang pasti bisa beli rumah. Dan di mata orang lain, siapa lebih sukses? Siapa lebih kaya? Ya jelas yang punya hutang. Tapi kan Anda nggak ngerti dalamnya kayak gimana. Kalau ada 2 pengusaha yang posisinya sama, yang satu tanpa hutang ya bisnisnya sejauh itu. Yang satunya dengan hutang, tiba-tiba bisa bangun pabrik-pabrik baru, cabang-cabang baru. Bukan berarti yang bangun pabrik, cabang baru kayaknya, wah majunya pesat, selalu lebih kokoh. Anda nangkep ya yang saya maksudkan? Kita nggak ngerti dalamnya. Awalnya selalu akan kelihatan, awalnya selalu kelihatan yang berhutang, yang lebih sukses, lebih top, lebih hebat. Tapi seringkali akhirnya banyak orang kecewa. Alkitab ngomong ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Banyak yang akhirnya kerugiannya besar, banyak yang akhirnya mengalami kehilangan segalanya. Hari ini saya mau ajak saudara untuk menyadari, dibandingkan maju dengan mengandalkan hutang, lebih baik saudara maju berjalan bersama Tuhan. Anda mengandalkan hutang, saudara terbatas. Anda mengandalkan Tuhan, Tuhanmu tidak terbatas. Percayalah sama Tuhan, tanpa hutang Tuhan bisa bukakan pintu-pintu buat saudara. Tuhan bisa berikan hikmat yang Anda nggak pahami. Tuhan bisa pertemukan dengan orang-orang yang tepat yang akan membawa saudara untuk bisa maju beberapa level ke depan. Bahkan Tuhan bisa mengerjakan mujizat-mujizat yang tidak masuk akal buat saudara. Sekali gebrak mujizat Tuhan terjadi, Anda naik 10 level. Tuhanmu sanggup mengerjakan itu. Jadi saya sekarang yakin, daripada hutang, saya memilih mengandalkan Tuhan. Kalau saya pakai hutang, maju saya berat. Tapi kalau saya andalkan Tuhan, Tuhan bawa kita terbang tinggi. Tahun ini Anda terbang tinggi bersama Tuhan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah mungkin ada lagi saudara yang bertanya, karena urusan hutang ini banyak yang bertanya-tanya. Pak, hutang kan ada 2 jenis. Ada hutang baik, ada hutang yang nggak baik. Kalau produktif ya baiklah Pak, kan itu menghasilkan. Kalau konsumtif nggak baik. Saya mau ngomong sama saudara, dulu saya juga punya pendapat seperti itu. Kenapa? Karena saya juga baca buku-buku yang Anda baca.
Saya dengar juga dari motivator-motivator yang Anda dengarkan, ilmunya sama kayak gitu. Sampai saya baca buku di atas segala buku. Itu sumbernya adalah pakar di atas segala pakar. Dan itu Tuhan kita, Bapak kita yang baik. Dia rencananya buat anak-anaknya, kamu tidak meminta pinjaman. Tuhan mau kita jadi merdeka. Doa saya, Anda hidup sebagai orang merdeka. Kalau orang merdeka, kita bisa relax and enjoy. Mau pandemi berjalan, mau berapa lama, krisis, resesi, relax. Dulu waktu saya ngajar tentang jangan berhutang, saya banyak disalah-salahin. Tapi di masa pandemi, resesi, krisis, Anda bisa melihat firman Tuhan membuktikan kebenarannya sendiri. Kalau saudara dulu dengerin apa yang sudah kita pelajari bertahun-tahun di gereja kita, firman Tuhan, jangan meminta pinjaman ini, Anda ikuti sungguh-sungguh, krisis boleh berlangsung, tapi Anda relax dan enjoy. Kenapa? Karena nggak punya utang. Nggak punya utang, ngapain pusing? Benar apa tidak? Zaman sekarang ini, yang banyak khawatir, yang banyak hutangnya. Padahal waktu mereka berhutang, semua perhitungan matematika dari semua ahli itu sudah ditulis. Di atas kertas cuan, di atas kertas untung. Beli KPR sebanyak-banyaknya, pakai uang utang sebanyak-banyaknya, di atas kertas untung. Tapi semua yang di atas kertas untung sekarang boncos semua. Hari ini saya mau katakan sama saudara, firman Tuhan ya dan amin. Tuhan kita lebih tahu. Firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Anda ikuti perjanjian berkatnya Tuhan. Tuhan jadi jaminan dalam hidup saudara. Anda tidak akan di bawah, Tuhan akan saudara naik ke atas, bahkan terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Jadi jangan andalkan hutang. Maju dengan hutang terbatas, tapi bersama Tuhan terbang tinggi. Dulu saya berpikir, kalau nggak hutang nggak bisa besar dong. Kita punyanya segini, untuk ngerjain proyek-proyek besar butuh hutang. Dulu saya mikirnya gitu. Tapi sekarang saya sadar, saya tidak butuh hutang besar untuk ngerjain proyek besar. Saya butuh berjalan dengan Tuhan yang besar. Maka perkara-perkara yang lebih besar Tuhan akan kerjakan. Yes, kita butuh Tuhan yang besar. Saya belajar ini dari Pastor Adeboye. Karena dulunya saya berpikir ya, teladan-teladan yang sebelumnya kok pakai hutang ini itu dan lain sebagainya. Ada banyak gembala-gembala, pendeta-pendeta yang pakai hutang juga. Dan gerejanya besar-besar, pelayanannya maju-maju. Tapi saya teliti dalam hidupnya banyak stresnya, banyak tekanannya, nggak bisa relax and enjoy. No. Jalannya berbeda. Tapi saya belajar dari Pastor Adeboye ini lain, saudaraku. Orang ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia bangun pelayanan dari zero, dari kecil, maksud saya dari kecil jadi besar sekali, dan semuanya tanpa hutang. Buat saudara yang belum familiar dengan Pastor Adeboye, dia itu sekarang pendeta gereja terbesar di dunia. Main hall-nya kalau di sini sekitar 1000 meter persegi. Tapi saudara harus ngerti, main hall-nya yang di sana di tempat dia 3 km kali 3 km, 9 juta meter persegi. Itu di luar toiletnya, di luar tempat anak-anaknya, di luar parkirnya. Tanahnya gereja itu sebesar 500 miliar meter persegi, sekota Jakarta. Coba renungkan itu, dan itu kota yang hidup. Mereka bangun semua, mereka punya pembangkit tenaga listrik, mereka punya pom bensin, semuanya ada di situ. Dan yang hebat, semuanya dilakukan tanpa hutang. Dari situ saya ngerti, untuk besar tidak butuh hutang yang besar. Untuk besar kita berjalan bersama Tuhan yang besar, Anda akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Kalau saudara ngerti jalan bersama Tuhan yang besar kayak gini,
Mau krisis kah, resesi kah? Sudah ngerti. Teman-teman pendeta sebagian ngomong sama saya, ini banyak gereja mengalami kebangkrutan, kemunduran. Tapi saya perlu ngomong sama saudara, hari ini, sekarang ini, perjanjian berkat yang kita pelajari bertahun-tahun di gereja kita membuktikan firman Allah, ya dan amin. Ketika kita ngikuti ini, mau resesi, mau krisis, tangan Tuhan sempurna menopang kita. Karena itu kita relax and enjoy. Doa saya seperti itulah yang Anda akan terima dari Tuhan hari ini. Siapa yang mau terima berkat itu dari Tuhan? Mari bangkit berdiri. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Amin. Mari angkat dua tanganmu, katakan bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Hallelujah. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Tahukah saudara, yang Tuhan inginkan kita semua dimerdekakan dari belenggu hutang, dari belenggu kutuk, dari belenggu kemiskinan, dari belenggu dosa, dari belenggu kebinasaan kekal. Tuhan mau menggantinya dengan hidup yang baru. Tuhan mau menggantinya dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan Tuhan mau menyertainya dengan sukacita. Kunci kemerdekaan itu kita temukan dalam Yesus. Itu sebabnya untuk saudara mengalami semua yang kita pelajari hari ini, saudara butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu. Jadi buat saudara yang belum pernah undang Yesus masuk dalam hati saudara, atau saudara mau mendedikasikan ulang hidup saudara buat Yesus, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku undang Engkau, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku, jadi penebusku, ampuni dosa-dosaku, sucikan dan kuduskan aku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus, hidupku bagi Yesus. Aku percaya aku sudah diselamatkan, aku sudah diampuni dosaku, dan aku punya jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Amin, amin, amin. Mari angkat dua tangan, semuanya berdoa buat keselamatan keluarga saudara, keselamatan teman-teman saudara. Oh Tuhan, selamatkan keluarga kami, selamatkan orang-orang di sekeliling kami, selamatkan mereka ya Tuhan. Pakai hidup kami supaya perkataan ini jadi saksi, supaya perkataan ini jadi berkat. Pakai hidup kami. Biarlah melalui hidup kami mereka yang terbelenggu dimerdekakan, mereka yang ada dalam dosa mereka diampuni dosanya, mereka diselamatkan. Jesus, thank you, Jesus. Yang kedua saudara, komitmen sama perjanjian berkat. Benar-benar di masa ini saya tuh melihat perjanjian berkat yang kita pelajari bertahun-tahun, hari ini kita melihat demonstrasi kuasanya. Dimana di masa yang kayak gini, tapi kita relax and enjoy.
salah satu yang kita perlu komitmen sama Tuhan, belajar ngikuti posisi yang Tuhan mau buat anak-anaknya. Tuhan tidak mau kita jadi budak. Karena Alkitab ngomong yang berhutang adalah budak, menjadi budak yang menghutangi. Tuhan mau kita merdeka dari perbudakan. Tuhan mau kita jadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara, ayo ambil keputusan, belajar seperti Rasul Paulus yang mencukupkan diri dengan apa yang ada, sehingga saudara bisa mengucap syukur dan Anda bisa menyukakan hati Tuhan. Anda yang mau belajar untuk mengucap syukur, mencukupkan diri dengan apa yang ada, mari angkat dua tangan, ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, mulai sekarang aku komitmen belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada, dengan apa yang ada. Aku percaya semua yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Pekerjaanku terbaik, kendaraanku terbaik, tempat tinggalku terbaik. Mari semuanya kalian terima kasih, terima kasih, syukur, mengucap syukur saudara, sedangkan hatinya. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, thank you, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Oh, ralawasyara, syara tatapa, kami komit Tuhan pada perjanjian berkat. Kami komit ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dan sekarang saya mau berdoa supaya mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kali ini saya mau berdoa minta kuasa Tuhan dilepaskan supaya satu jenis mujizat ini terjadi. Mujizat bebas hutang. Banyak dari saudara mengalami seperti saya, tadinya ada di bawah belenggu perbudakan hutang, tapi kita komitmen sama Tuhan, kita mau jalan bersama Tuhan, kita mau andalkan Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita. Dan karena itu hari ini saya percaya ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Akan banyak yang mengalami kelepasan dari hutang. Tahun ini tahunnya kelepasan hutang. Tahun ini semua belenggu hutang dihancurkan. Apakah saudara mau? Apakah saudara siap? Anda yang mengikuti secara online juga, dari manapun Anda berada, sudah ada beberapa permohonan doa masuk dari Elegance Body Kit. Mohon doa pemulihan ekonomi, diberi kelancaran jalan keluar, sehingga bisa membayar tagihan dan membayar untuk sekolah, masuk SMA. Amin. Dari Tiowa diberikan terobosan keuangan yang besar untuk keluarga saya. Dari JST Family, pemulihan ekonomi dan terbebas dari hutang. Dan masih banyak saudaraku permohonan doa. Ayo satukan iman. Semuanya percaya kuasa Tuhan bisa bekerja. Mujizat bisa terjadi. Ini momennya buat saudara. Giliran Anda yang bersaksi. Angkat dua tangan saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, saat ini juga aku lepaskan kuasa Tuhan. Dan dalam nama Yesus, belenggu perbudakan dihancurkan. Belenggu dihancurkan. Mulai saat ini kemerdekaan. Aku deklarasikan kelepasan, kemerdekaan keuangan terjadi. Semuanya katakan, aku merdeka, aku bebas, lunas, hutang itu lunas.
His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Praise like never before. Praise like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Hallelujah. Thank you Jesus. Amin. Amin. Yang diberkati sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.